Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Kembali lagi kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita bacakan lagi pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya. Kalau hamil terus ngidam, yang katanya itu keinginan bayinya, tapi ngidamnya kayak dandanin bapaknya. Wah, ini asik nih. Apakah itu bikin ibunya dosa karena ngidam yang aneh? Sebenarnya dalam pandangan Islam ada nggak sih ngidam Ustadz? Nah, Bunda Tuti aja deh perempuan yang jawab. Baik, dia Masya ngidam, Allah. make upin suaminya. Iya. Gimana tuh Bunda? Baik, sebetulnya ngidam dalam Islam itu tidak ada larangan yang spesifik banget. Ya, kalau larangan yang pasti sih jangan meninggalkan sholat, jangan lupa berdoa. Tetapi kalau ngidam ingin mendandanin wajahnya suami, dan kalau itu memang di luar kemampuan dia betul-betul ingin banget, ya udahlah. Yang penting di dalam kamar, di dalam rumah sendiri. Jangan setelah didandanin ya keluar gitu ya. Soalnya itu hanya ibarat kata hanya keinginan tentatif aja sih. Paling cuman udah melampiaskan keinginan yang tidak bisa ditahan, gregetan, udah bedakin aja, lipstik udah hapus lagi. Kenapa? Karena memang kadang-kadang orang yang hamil itu keinginannya di luar akal kita. Bunda pernah ngidam? Ya, tidak bisa dibohongi. Terkadang itu bukan sugesti ya. Keinginan sesuatu yang dadak-dadakan, tidak direncanakan, tidak diketahui dari mana datangnya. Ujuk-ujuk aja tiba-tiba aja ujuk-ujuk kata Sunda Maya, ujuk-ujuk gue hayang mangga isuk-isuk, pengen mangga pagi-pagi. Kan kalau bagi orang yang sehat mangga itu asem, tapi bagi orang yang hamil ketika ada itu mangga, aduh nikmat. Gak mengerti tuh dari mana itu datangnya keinginan. Maka bagi suami kalau istrinya seperti itu ya ikutin aja lah, yang penting tidak niat untuk musyrik, tidak melanggar daripada aturan Allah. Di dalam kamar aja ya udah bulang-belong beres, udah hapus, udah rapi ya, karena itu kan hanya keinginan sebentar gitu. Iya. Di dalam kamar tapi diupload. Iya, diupload. Habis dandanin suaminya dipoto sama istri diupload di sosial media. Kasihan suaminya, ya Allah. Oke, nggak apa-apa ya. Selagi itu tidak melanggar. Ya, berdua nggak usah aja. keluar juga. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih kalau kita mau hamil dengerin lagu klasik? Karena menurut penelitian, kalau bayi jika sering didengarin lagu klasik bisa bikin bayinya pintar. Nah, ini Ustadz Maulana nih. Gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, tabarakallah, kekuasaan Allah atas penciptaan manusia, Masya Allah, di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan adanya alam rahim, yang mana di alam rahim itu luar biasa. Ketahuilah, Allah menciptakan panca indera pendengaran itu memiliki kelebihan dibanding yang lainnya. Karena satu, panca indera pendengaran itu sudah mendengarkan ketika anak bayi dalam kandungan. Itu hebatnya. Makanya ketika dilahirkan diazani. Makanya ketika ibu hamil ngaji, dengarkan. Makanya ibu hamil tidak boleh dimarahin. Ibu hamil itu dibahagiakan, buat dia senang. Makanya penelitian mengatakan mendengarkan lagu-lagu klasik itu bisa menyebabkan anaknya pinter. Pertanyaannya, kenapa kita tidak gunakan Al-Quran? Mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Maka bapak, suami yang baik, ketika istri hamil, gak apa-apa ngobrol sama perutnya. Contoh. Gimana kabarnya? Perut ya. Gimana kabarnya? Jadi gak apa-apa dia les-les perut istri sambil ngobrol. Kemudian kelebihan telinga yang kedua, telingalah yang terakhir wafat. Yang pertama difungsikan oleh Allah adalah panca indera pendengaran. Yang terakhir diwafatkan adalah panca indera pendengaran juga. Meskipun tidak sadar, itu dia dengar itu. Makanya ditalkinkan, dituntun ketika sakarat. Yang ketiga, kelebihan telinga adalah dialah yang mengawasi. Masya Allah.
Jadi walaupun kita tidur, maka telinga itu mendengarkan. Ribut orang pasti bangun. Alarm. Wah bangun nih waktunya berangkat mandi ya kan. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Bunda Tuti atas jawabannya. Sama-sama. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pasangan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada mereka anak, menciptakan manusia yang baru. Dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Maka ketika anak itu keluar daripada rahim ibunya, mereka menangis. Seakan-akan mereka takut, khawatir. Kalau di luar sini ya Allah siapa yang akan menjagaku? Kalau di luar sini ya Allah siapa yang akan memberikanku rezeki? Kalau di luar sini ya Allah saya takut akan godaan-godaan. Saya takut lupa akan janjiku kepadamu bahwa aku akan menyembahmu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan engkau berfirman tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua bukan hanya menjaga janin dalam kandungan, bukan hanya menjaganya ketika ia lahir, memberikan pakaian perawatan terbaik, dokter terbaik ketika lahirnya, tidak. Tapi tugas orang tua adalah bagaimana mendidiknya, mengarahkannya. Nabi SAW mengingatkan kullu mauludi yuladu 'alal fitrah, karena setiap yang lahir itu adalah fitrah. Mereka suci, tidak punya kesalahan. Orang tuanya lah yang mengarahkannya ke kanan ataupun ke kiri, atau ia mau di jalan yang lurus. Maka tugas orang tua yang terberat bukan ketika anak itu masih di dalam kandungannya. Tugas orang tua adalah ketika anak itu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, membimbingnya, menuntunnya, mendidiknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang menjaga dirinya daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang maha mendengarkan doa kami ya Allah. Di antara jamaah Islam itu indah ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan padanya ya Allah. Di antara jamaah Islam itu indah ada yang belum punya pasangan, maka berikan pasangan yang saleh dan salihah. Di antara jamaah Islam itu indah ada yang sedang dalam kesusahan, maka berikan kemudahan padanya ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu